Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Asanik akan menyampaikan progres dari mini riset artikel keperilakuan keuangan. Sebelumnya mohon maaf Pak Yakobo, saya sampaikan saya baru sampai pada landasan teori. Untuk bab 3-nya nanti akan saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf. Yang pertama, pendahuluan. Jadi pada intinya yang mendasari pada penelitian ini yaitu yang pertama terkait dengan penelitian terdahulu di mana ada perbedaan dalam hasil penelitian. Yaitu ada beberapa penelitian. Yang pertama yaitu penelitian Marbun tahun 2020 di mana ada perbedaan kondisi herding behavior pada dua saham yang berbeda, yaitu pada saham LQ45 dan juga saham Syariah atau Jakarta Islamic Index. Jadi pada kedua saham tersebut terjadi dua fenomena herding yang berbeda, di mana pada saham LQ45 terjadi herding, sedangkan pada saham JII tidak terjadi herding. Kemudian pada penelitian Fauziah dan Rusmita tahun 2020 sama pada Jakarta Islamic Index pada tahun 2014 sampai 2018 untuk periode penelitiannya, yaitu menemukan adanya herding behavior pada saham JII tersebut dengan ditunjukkan adanya hubungan nonlinear yang terbentuk antara CSAD dan return pasar, sehingga nilai signifikan pada kuantilnya dimanapun pada kondisi high return tidak ada tindakan herding pada investor. Kemudian penelitian Novila dan Prasetyono tahun 2017, yaitu penelitiannya ada beberapa sampel yang dijadikan, yaitu ada saham Indonesia, Cina, Jepang, dan Singapura. Pada dua saham Indonesia dan Cina terjadi herding behavior. Kemudian pada saham bursa Singapura dan Jepang tidak terjadi herding behavior. Kemudian selanjutnya yaitu fenomena terjadi pada bursa saham Indonesia. Melihat pada IHSG pada tahun 2016 sampai 2020 terjadi fluktuasi atau naik turun harga saham. Ketika kenaikan atau penurunan harga saham tersebut ternyata mempengaruhi jumlah saham yang beredar atau volume saham yang terjadi pada bursa saham Indonesia. Terlihat pada tahun 2016 sampai 2020 juga terjadi fluktuasi atau naik turun jumlah saham yang beredar. Kemudian ada data terkait harga saham dan juga volume atau saham yang beredar sesuai dengan sektoral yang ada pada BI, yaitu 9 sektoral. Terlihat data tersebut. Berdasarkan data dari sektoral, 9 sektoral dari BI tersebut, pada penelitian ini penulis memilih industri consumer goods dikarenakan harga saham 3 tahun terakhir dari subsektor dari sektor consumer goods adalah harga saham tertinggi, yaitu pada kisaran 2.500 tertinggi dan terendah 1.800. Kemudian juga terjadi kenaikan dalam 3 tahun terakhir, juga diiringi dengan kenaikan ataupun penurunan dari saham yang beredar. Maka dari itu penulis saya memilih industri consumer goods untuk mendeteksi apakah ada perilaku herding behavior dilihat dari harga yang naik turun juga diiringi dengan jumlah saham yang naik turun. Selanjutnya yaitu landasan teori. Herding behavior yaitu tindakan investor dalam pengambilan keputusan investasi yang mengikuti. Sekian pemaparan dari progres penelitian ini. Sebelumnya mohon maaf baru sampai landasan teori. Untuk bab 3-nya akan diteruskan dan akan disempurnakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.